Indonesia kembali kedatangan vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca melalui jalur multilateral COVAX Facility di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin 25 Oktober lalu. Sebanyak 684.400 dosis vaksin diterima sebagai bentuk dukungan kerjasama dose sharing vaccine dari Selandia Baru. Ini merupakan pertama kalinya Selandia Baru melakukan kerjasama dose sharing vaccine dengan Indonesia. Sebelumnya, kerjasama antara Indonesia dan Selandia Baru sudah pernah dilakukan, antara lain melalui Eijkman Institute untuk meningkatkan kualitas tes COVID-19 dan juga dengan UNICEF untuk meningkatkan kapasitas tes kesehatan publik serta sejumlah peralatan medis di Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa saat jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia sangat tinggi, Selandia Baru mengirimkan bantuan peralatan medis seperti ventilator dan alat tes cepat serta memberikan dukungan tambahan kepada lembaga Eijkman. Kerjasama Selandia Baru dengan Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen Selandia Baru untuk mendukung program vaksinasi di kawasan Asia Pasifik, di mana mayoritas dari kerjasama dilakukan dengan Indonesia. Untuk kolaborasi dan kerjasama yang diberikan selama pandemi ini, atas nama pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah dan rakyat Selandia Baru. Tēnā koutou Aotearoa. Terima kasih, Selandia Baru. Tidak lupa, Retno juga mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Meski dalam beberapa waktu terakhir, kasus COVID-19 di tingkat global mengalami penurunan, namun dalam kurun waktu 1 minggu terakhir mulai kembali terlihat adanya tren kenaikan. Retno menjelaskan pada periode 17 sampai 23 Oktober 2021, kasus COVID-19 dunia naik sebesar 2% dan angka kematian juga naik sebesar 0,9% dibanding minggu lalu. Mayoritas kawasan mengalami penurunan kasus. Hanya kawasan Eropa mengalami kenaikan kasus COVID-19 sebesar 23% dan Amerika Serikat mengalami peningkatan sebesar 13%. Sedangkan untuk kawasan Asia Tenggara, kasus COVID-19 mengalami penurunan sebesar minus 15,5% dibandingkan dengan minggu sebelumnya, dan ada 9 negara di ASEAN yang mengalami penurunan kasus COVID-19 termasuk Indonesia. Jika kita tengok Indonesia, tentunya kita patut bersyukur. Indonesia merupakan salah satu negara yang terus mengalami tren penurunan, termasuk dalam minggu terakhir dibanding tren minggu yang lalu. Kalau kita lihat dibanding dengan minggu yang lalu, maka Indonesia mengalami penurunan kasus baru sebesar minus 23%. Dalam beberapa hari terakhir, positivity rate nasional turun di bawah angka 1%. Dan penambahan kasus harian di bawah 1.000 kasus. Tingkat vaksinasi juga terus naik, di mana saat ini Indonesia sudah menyuntikkan lebih dari 182 juta dosis vaksin. Melihat negara-negara Eropa yang mengalami kenaikan kasus, meskipun angka vaksinasi sudah sangat tinggi dan merupakan kawasan yang sudah menerima vaksinasi COVID-19 tertinggi di dunia, ini menjadi pengingat bahwa masyarakat tidak boleh lengah, apalagi lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah akan terus bekerja keras memastikan situasi COVID-19 di Indonesia akan dapat ditangani dengan baik. Peran seluruh masyarakat tentunya sangat penting, khususnya di dalam mempercepat program vaksinasi dan terus menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Rekan-rekan media yang saya hormati, mari kita bersama-sama mengkampanyekan vaksinasi dan protokol kesehatan. Dua sisi dari mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Ayo vaksinasi, terus jalankan protokol kesehatan. Tim Liputan, DAI TV.